Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang bagaimana cara menjalani puasa buat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis di bulan Ramadan gitu teman-teman, karena sekarang itu sudah mulai mendekati ke bulan Ramadan gitu teman-teman, dan itu menjadi kebingungan tersendiri ya buat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, bagaimana cara menjalani puasa di bulan Ramadan. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran tentang bagaimana cara menjalani puasa di bulan Ramadan, tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham. Dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menjalaninya dengan mudah. Nah itu teman-teman ya, nah, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, seperti biasa ya, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu ya. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang muslim yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, apalagi sekarang nih mendekati bulan Ramadan gitu teman-teman ya, kadang selalu bingung ya. Bingung bagaimana kita menjalani menjalani puasa di bulan Ramadan gitu teman-teman, karena kita tahu sendiri dan kita merasakan sendiri gitu ya teman-teman ya. Ketika kita telat makan sedikit saja, itu sensasi hadir gitu teman-teman, kayak macam lemas, gemeteran dan sebagainya. Dan kalau seandainya pikirannya belum terjaga juga gitu teman-teman ya, selalu berpikir tentang hal-hal yang tidak diinginkan, itu kecemasan pasti hadir gitu teman-teman, dan itu menjadi sangat tidak nyaman sekali ya buat kita orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah sebelum videonya saya jelaskan lebih panjang lebar gitu teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa saya itu bukan kiai, bukan haji, bukan ustadz juga gitu teman-teman. Dan kemudian saya juga bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli obat-obatan. Saya itu hanya orang biasa yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selang beberapa tahun, kemudian bisa melewati fase-fase yang agak lumayan sulit gitu teman-teman ya. Nah makanya saya share sesuai pengalaman saya saja. Nah bila teman-teman ingin mencontoh seperti saya, bebas-bebas saja, sah-sah saja karena tidak berbayar. Nah itu teman-teman ya. Nah di saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis dulu, ketika mau menjalani bulan puasa teman-teman ya, sama lah gitu teman-teman, saya juga sempat bingung juga gitu teman-teman ya. Karena kita itu di sisi lain ingin menjalani bulan puasa yang normal gitu teman-teman ya, yang khusyuk gitu teman-teman. Tetapi ketika mengingat dan ada yang dirasakan gitu teman-teman ya,
Telat makan sedikit kita lemas, telat makan sedikit kita gemeteran. Kalau sudah ada lemas dan gemeteran, pikirannya selalu kemana-mana, sehingga membuat kecemasan tersendiri gitu teman-teman. Dan itu menjadi kebingungan, ini gimana caranya sih supaya puasa di bulan Ramadan itu tidak terganggu. Nah itu teman-teman ya. Nah ketika waktu terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, ketika ingin selalu selalu sempurna, itu memang agak sulit gitu teman-teman ya. Untuk saya pribadi waktu itu agak sulit, karena mengingat keadaan itu ya kita itu nggak normal sih sebetulnya ya. Baik tenaganya nggak normal, pemikirannya nggak normal, perasaannya nggak normal gitu teman-teman ya. Nah tetapi ketika belajar masa bodoh, kemudian saya konsultasi juga ke para sesepuh di sini, ke ustadz-ustadz yang ada di sini, ternyata itu menjadi ketenangan tersendiri gitu teman-teman ya. Waktu itu saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, jujur ini pengalaman saya gitu teman-teman ya. Saya puasanya bolong-bolong teman-teman. Sebetulnya ini aib saya ya, dan sebetulnya video ini itu sudah saya ceritakan di video yang terdahulu teman-teman ya. Itu sebetulnya aib sih sebetulnya, cuman karena memang ya banyak sekali yang bertanya ini bagaimana Pak cara menjalani bulan puasa di bulan Ramadan, karena sekarang itu sudah mulai mendekati ke bulan puasa gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman kalau seandainya ingin mencontoh saya silakan, tetapi kalau misalnya tidak ingin mencontoh juga tidak apa-apa, karena di setiap video saya itu saya selalu menceritakan tentang pengalaman-pengalaman saya teman-teman ya. Nah jujur di bulan Ramadan saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, saya puasanya bolong-bolong teman-teman ya. Di sisi lain saya nggak mau ya bolong-bolong, tetapi karena memang keadaan gitu ya, keadaan yang memang pada waktu itu ya tidak memungkinkan untuk saya untuk berpuasa teman-teman, karena mungkin kejadian saya sama teman-teman itu berbeda. Kejadian saya waktu itu memang sangat sedang parah-parahnya gitu teman-teman. Jadi untuk berbaring saja itu udah beberapa bulan, dan kemudian sampai ada banyak yang ngaji yasin gitu teman-teman ya. Dan jadi di awal puasa itu saya tidak lakukan gitu teman-teman ya. Jadi di awal puasa itu tidak dilakukan karena memang keadaannya memang seperti itu gitu teman-teman ya. Dan kemudian di puasa minggu-minggu berikutnya itu saya puasanya bolong-bolong juga gitu teman-teman ya, karena ketika berpuasa itu kadang ada tamatnya, kadang ada tidak tamatnya gitu teman-teman. Jadi ketika lagi nyaman ya saya puasa gitu teman-teman. Tetapi kalau misalkan jam 10, jam 11 udah gemeteran, aduh sebetulnya ini aib ya. Saya makan teman-teman ya, saya makan, nangis waktu itu ya, kok ini sampai begini gitu teman-teman, karena untuk mengkodok itu saya tidak mau ya waktu itu. Nah tetapi ketika saya konsultasikan ke ustadz yang ada di daerah sini, ternyata menjadi tenang ya, karena waktu itu ustadz itu bilang nggak usah khawatir Pak, katanya gitu. Jadi kalau misalnya kita memang tidak mampu ya sebaiknya nggak usah puasa saja, sebaiknya digantikan saja dengan pizza gitu teman-teman ya. Dan kemudian memang di sisi lain tidak ingin ya, saya tidak ingin menggantikan gitu teman-teman, tidak ingin menggantikan dengan pizza. Jadi inginnya itu puasanya itu tamat aja terus teman-teman ya. Tetapi karena memang keadaan yang tidak memungkinkan ya akhirnya saya urungkan teman-teman. Jadi untuk puasanya itu bolong-bolong lah, kadang 2 hari tamat, kadang 3 hari nggak tamat, seperti itu teman-teman ya. Dan ketika waktu berpikir tentang dosa ya bikin gak nyaman sih sebetulnya teman-teman ya. Nah tetapi ketika kembalikan lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Allah itu maha pemurah teman-teman ya, kita itu disayang sama Allah. Kemudian Allah itu maha tahu keadaan kita teman-teman ya. Kalau misalnya kitanya melihatnya itu pandangan orang lain ya mungkin kita itu malu, kemudian nyesal juga gitu teman-teman, karena malu lah kalau misalkan tidak berpuasa teman-teman. Tetapi kalau misalkan kita kembalikan lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala ya, Allah itu maha pemurah dan maha tahu keadaan kita teman-teman ya. Orang-orang mungkin orang-orang pasti memberikan cemoohan ketika kita tidak berpuasa, apalagi mereka tahu misalkan kita tidak berpuasa ya pasti mereka itu larinya pasti mencemoohkan teman-teman. Dan itu kalau misalnya dipikirkan itu menjadi stres tersendiri teman-teman ya. Tetapi ketika belajar masa bodoh tentang hal apapun teman-teman ya, mau penilaian orang, mau tanggapan orang gitu teman-teman, belajar masa bodoh saja. Kemudian saya percayakan sama Allah dan meyakini bahwa Allah itu maha tahu tentang keadaan kita teman-teman ya, itu menjadi ketenangan tersendiri buat saya waktu itu. Nah itu teman-teman, jadi jujur untuk bulan puasa di bulan Ramadan saya tidak bisa menganjurkan sama teman-teman itu ayo berpuasa karena keadaan setiap orang itu berbeda-beda gitu teman-teman ya.
mungkin kalau hanya tinggal psikisnya saja kita bisa berpuasa teman-teman, tetapi kalau misalkan dari medisnya itu kita tidak bisa berpuasa teman-teman, karena di sisi lain kita itu membutuhkan energi ya, karena orang hidup itu motornya dari makanan gitu teman-teman. Tetapi ketika kita berpuasa kemudian ada sensasi gemeteran, ada sensasi tidak nyaman, kelayangannya semakin hebat gitu teman-teman ya. Sentikan waktu itu ya, sentikan. Jadi untuk berbukanya itu kadang jam 10, kadang pernah juga saya itu berbukanya itu hampir di nanggung-nanggungnya teman-teman, karena saking nggak kuat ya, saking nggak kuat. Itu bahkan pernah, itu bukan pernah lagi, sering dulu itu antara jam 4 jam 5 itu hampir di waktu nanggung-nanggungnya teman-teman ya. Nah makanya ketika waktu itu saya hentikan gitu teman-teman ya, saya buka aja gitu teman-teman, karena sudah mendapatkan keterangan dari para kiai, para haji, para ustadz gitu teman-teman. Jadi ketika sedang berpuasa kemudian kita batal karena memang keadaan kitanya yang sedang sakit, ya nggak apa-apa, kita ganti saja dengan pizza. Nah itu teman-teman, makanya waktu itu saya karena dapat pemahamannya memang seperti itu ya, akhirnya saya lakukan waktu itu. Tetapi ketika tidak kuat ya sentikan juga gitu teman-teman ya. Nah kalau misalkan mendapatkan penilaian dari orang lain itu sangat bervariasi ya, sangat banyak sekali yang menilai tentang ya kita itu orang ya kayak gimana gitu teman-teman, kemudian nggak taat juga gitu teman-teman ya. Tetapi waktu itu jujur pengalaman saya nggak pedulikan omongan-omongan atau ocehan-ocehan kayak macam begitu teman-teman ya, karena mereka itu kalau dijelaskan belum tentu mengerti teman-teman ya, belum tentu dia itu memahami tentang keadaan kita teman-teman. Nah tetapi waktu itu saya mencoba, saya nggak peduli, saya nggak butuh pemahaman orang teman-teman, saya nggak butuh penilaian orang teman-teman, mau menilai saya jelek, mau menilai saya gimana juga nggak butuh teman-teman, karena dia manusia gitu teman-teman ya. Yang saya butuhkan itu adalah penilaian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu teman-teman, jadi saya kembalikan lagi sama Allah. Allah itu maha tahu keadaan kita, apa yang terjadi itu maha tahu. Dan kalian juga harus meyakini bahwa Allah itu maha pemurah teman-teman ya. Yang serba mahal itu sebetulnya manusia teman-teman ya. Itu sepengetahuan saya dan sepengalaman saya. Kalau manusia itu hanya melihat di sisi penampilan saja sih. Penampilan kita sehat sih sebetulnya ya, penampilan kita sehat, kita kuat gitu teman-teman ya. Tetapi yang dirasakan itu di pemikiran dan di perasaan itu subhanallah sangat besar sekali teman-teman ya. Nah makanya kalau seandainya kalian ada tekanan dari puasa, tekanannya itu karena memang malu mungkin dari orang-orang, malu dari keluarga, malu dari siapapun yang namanya orang gitu teman-teman ya, nggak usah pedulikan teman-teman ya. Kita kembalikan lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap kalau misalkan kita nggak kuat ya sudah, nggak puasa aja, ganti saja dengan pizza gitu teman-teman. Tetapi untuk mencoba seharusnya setiap hari mencoba, diniatan setiap hari. Karena waktu itu juga saya diniatan setiap hari teman-teman, karena memang didorong dari yang namanya tidak mau bolong-bolong sisi puasanya gitu teman-teman ya. Jadi untuk sahur kita ikut sahur gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya jam 9, jam 10 nggak kuat, buka lagi gitu teman-teman. Bahkan dulu itu anak saya itu yang paling kecil, dia itu bilangnya gini teman-teman, karena waktu itu karena sudah banyak sekali ada peribahasa buat anak-anak gitu ya. Anak-anak di orang Sunda itu selalu dibilang puasanya itu puasa ayakan katanya gitu. Jadi ada makanan ya dihakan katanya gitu teman-teman ya. Nah itu dulu itu saya dapat cemoohan bukan dari orang lain justru ya, dari anak saya. Wah katanya ini puasanya pasti puasa ayakan katanya gitu. Nah itu teman-teman, nah itu anak-anak ya. Tetapi ya saya nggak pedulikan ya, namanya juga anak-anak ya. Mereka itu nggak tahu tentang keadaan kita gitu teman-teman ya. Nah jadi untuk seputaran puasa saya itu memang seperti itu ya. Di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung, gadaksitis psikosomatis, dan di awal-awal menghadapi bulan puasa. Tetapi untuk tahun berikutnya karena memang medisnya sudah tidak ada teman-teman, kayak macam perut terasa perih melilit, kemudian kayak macam pokoknya untuk medisnya semuanya sudah tidak ada, tinggal di psikisnya saja. Saya mencoba untuk melakukan puasa dan alhamdulillah tamat di puasa keduanya gitu teman-teman. Tetapi untuk di puasa pertama kalau nggak salah udah lupa lagi sih sebetulnya, karena kejadiannya udah lama ya. Kejadiannya udah lama. Itu di puasa pertama itu kalau nggak salah cuman beberapa hari sebetulnya, kalau dihitung itu, kalau misalkan dihitung itu cuma beberapa hari puasanya gitu teman-teman. Tetapi kalau di puasa yang kedua tahunnya itu alhamdulillah, karena memang tinggal di sensasi psikisnya, kayak macam cemas masih hadir gitu teman-teman ya, kemudian kelayangan masih hadir juga gitu teman-teman. Dan kelayangannya itu
di bulan kedua, di tahun kedua itu karena lahirnya itu bukan dari pencernaan, kelayangannya itu karena memang dari stres gitu, masih banyak berpikir tentang penyakit setiap harinya, tentang sensasi setiap harinya, ketakutan ini itulah. Nah itu, dan akhirnya itu yang menyebabkan kelayangan saya, dan waktu itu ketika memahami ke sana, oh ini kelayangannya dari stres, makanya saya paksakan waktu itu berpuasa, dan alhamdulillah itu tamat ya. Walaupun cobaan itu sangat besar sekali waktu itu. Jadi ketika di bulan puasa di kedua kalinya itu, di tahun keduanya itu kadang tengah hari itu ada kelayangan, itu hati, dorongan hati itu makan jangan ya, makan jangan ya, selalu saja begitu setiap hari itu ya, kejadiannya itu setiap hari. Nah tetapi ketika kembalikan lagi, wah ini bukan dari lapar, saya bilang gitu ya, ini pasti dari stres, terlalu banyak pikiran karena tadi itu mikir tentang penyakit. Nah akhirnya saya paksakan saja puasa, kemudian mencoba untuk mengalihkan pemikiran-pemikiran yang membuat stres, yang membuat kelayangan, pemikiran-pemikiran yang bisa membuat batal puasa juga, dengan cara ya kembali lagi ya melakukan aktivitas yang menyenangkan ya. Nah, kalau misalnya aktivitas yang menyenangkan itu bisa menguras energi, ya saya batasi aktivitasnya, karena untuk melakukan kesenangan itu sangat banyak sekali caranya, sangat banyak sekali ragamnya, bisa dengan tontonan, bisa dengan penglihatan gitu teman-teman ya. Nah waktu itu saya mencoba untuk main ya, jalan-jalan, kemudian nonton anak-anak yang main layangan gitu teman-teman, kemudian banyak sekali anak-anak yang bermain lompat galah gitu teman-teman, dan alhamdulillah itu pemikiran tentang negatif, pemikiran tentang untuk membuat batal puasa itu teralihkan teman-teman, dan tahu-taunya udah maghrib gitu teman-teman. Itu pengalaman saya. Jadi nggak ada trik sih sebetulnya ya untuk menjalankan puasa buat saya gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya teman-teman punya trik nih, Pak saya tuh bisa nih menjalankan puasa dengan cara triknya begini, kalau seandainya itu baik buat kalian, menurut saya lakukan saja teman-teman ya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, apa yang membuat baik, lakukan saja sih sebetulnya. Nah itu teman-teman, jadi jangan terlalu banyak pikiran. Kalau seandainya kalian banyak pikiran, nah berarti fix mental kalian itu masih belum normal gitu teman-teman ya. Nah itu pengalaman saya. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk seputaran menjalani bulan puasa di bulan Ramadan ini, di kolom komentar ini banyak sekali yang bertanya, Pak bagaimana cara menjalani puasa untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah jujur karena saya itu bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan haji, saya itu hanya orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian ya sama lah dengan kalian ya, selalu melewati fase-fase atau misalkan kewajiban yang harus dilalui, namun bingung menjalaninya gitu teman-teman. Tetapi saya alhamdulillah bisa melewatinya dengan cara seperti itu gitu ya. Jadi untuk berpuasa saya itu jujur saya nggak munafik teman-teman, dan itu sebetulnya aib ya, aib saya. Jadi menjalaninya itu saya tidak memaksakan. Di awal-awal saya jujur sedih juga gitu teman-teman, kemudian mencoba untuk mengadu sama yang tahu agama, sama yang lebih memahami tentang keagamaan teman-teman, dan ternyata alhamdulillah mendapat ketenangan. Dan ternyata untuk puasa orang sakit itu diperbolehkan untuk tidak melakukannya gitu teman-teman, dengan cara diganti dengan pijah gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan kalian ingin memaksakan, yaitu kembali lagi sama Anda sendiri masing-masing. Kalau seandainya kalian memaksakan, Pak saya itu ingin berpuasa, ya silakan saja. Tetapi karena waktu itu, karena memang keadaan saya itu tidak memungkinkan teman-teman ya, karena keadaan saya waktu terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis mungkin berbeda dengan kalian. Karena jujur ya, kalau misalkan saya katakan di sini kalian pasti akan cemas ya. Cemas nggak ya nih kalau seandainya saya katakan jujur ya, tetapi nggak apa-apa saya katakan karena channel ini jujur ya, ini channel jujur saya gitu teman-teman ya, video-video jujur saya. Jadi waktu itu karena asam lambung saya itu berbeda dengan kalian, asam lambung saya itu mungkin sudah parah-parahnya, karena ya yang namanya nggak bisa bangun sama sekali itu ya udah parah teman-teman ya. Jadi cuman bisa melek, melek gitu. Kemudian melihat sekeliling itu banyak yang ngaji yasin. Nah itu saya katakan sudah parah gitu teman-teman. Apalagi ketika melek banyak yang ngaji yasin itu, subhanallah ya. Pemikiran itu wah langsung mana-mana. Wah, soalnya selalu mengingat ya, ketika ada orang sakit kemudian dikelilingi banyak yang ngaji yasin itu biasanya suka
nggak sehat lagi gitu teman-teman ya, pasti M gitu ya teman-teman. Tetapi alhamdulillah Tuhan berkehendak lain, dan itu juga menjadi patokan buat kalian. Ternyata asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tidak berbahaya teman-teman ya. Kenapa saya dulu berbaringnya itu begitu lama, tidak bisa ngapa-ngapain, jangankan untuk bangun ya, untuk nengok kanan kiri itu nggak bisa teman-teman ya. Nah karena waktu itu saya cukup bodoh sih sebetulnya ya. Sebetulnya waktu itu yang saya butuhkan itu adalah makan teman-teman, tetapi karena memang makan tidak masuk ya, kemudian saya menurutinya juga gitu teman-teman, ada makanan masuk kemudian muntah lagi, akhirnya untuk makan saya enggak gitu teman-teman. Padahal itu kejadian bodoh gitu teman-teman ya. Yang namanya makan itu ya harus dipaksakan, karena orang hidup itu bergerak, ada tenaga, semuanya itu dari makanan. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pengertian buat kalian, terutama bagi teman-teman yang bingung menjalani puasa. Saya tidak bisa menyarankan seperti apa puasa kalian, karena memang tiap orang itu keadaannya berbeda-beda. Cuman untuk pengalaman pribadi saya waktu itu, ketika puasa itu setiap hari saya lakukan, diniatkan setiap hari. Tetapi kalau misalkan tidak kuat juga, ya hentikan gitu teman-teman, saya hentikan sendiri teman-teman, kemudian saya menggantinya dengan pijah. Menyesal, apakah menyesal? Ada sebetulnya menyesal teman-teman. Tetapi kalau misalnya kita kembali lagi sama keterangan ustadz saya teman-teman ya, karena untuk kesehatan itu manusia itu memang wajib juga berikhtiar, dan kemudian mengingat juga dan harus meyakini bahwa Allah itu maha pemurah gitu teman-teman, jadi tidak apa-apa. Nah itu teman-teman, karena semua untuk kebaikan itu ada jalannya masing-masing sih sebetulnya ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pandangan juga buat teman-teman bahwa ternyata puasa saya waktu itu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis memang begitu adanya. Tetapi di puasa yang keduanya di tahun berikutnya, alhamdulillah karena medisnya sudah tidak ada, tinggal di psikisnya saja saya paksakan. Kemudian adapun hal-hal yang lain-lain saya mencoba mengalihkan dengan hal-hal yang menyenangkan, dan alhamdulillah bisa melewatinya dengan sempurna. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, kebahagiaannya, pokoknya tentang yang dulu, kehidupan kalian yang berwarna itu, semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.